bi ahli nahwi. Nahwu riyen di era dulu itu dadekno tiyang dadi wali. Sampai disebut hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Tetes orang-orang baik niku ketika usul teng pangeran nyebut Allah la ilaha illallah mboten saged. Sagete namung nyebut dhamir sa'an niki niku hu. Nak bojone jelas kuatir kiyaine kecoba niku jelas. Tapi banyak kiai iku nggih kuatir tenan. Kecoba fitnatin nisa. Tapi ketika logikanya dibalik, apa kamu ridho para perempuan-perempuan muslimat itu tidak dapat pendidikan apa? Agama. Hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli mengajar. Tapi kita saged diwalik. Ustaz-ustaz sing imane pas-pasan niku kowe ridho nak kecoba. Sampean milih mana? Ridho kecoba apa ridho bodoh? Nah, logika-logika usul fikih ini yang kemudian dipakai Wali Songo. Dipakai Wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya, tapi tidak sebanding dengan asmane Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya begini, gini iki dirungokno mawon. Sampeyan ra paham mboten napa-napa. Sampeyan nak ra paham wis anggap ae tawadhu. Sepantese wong awam yo ora paham, nak paham dadi kiai. Terus biasa mawon sampean nak ora paham aja tersiksa. Umpamane jenengan mboten kiai kok kon paham. Nah sampean pinter kados kula mestine ora ngrungokno, semangate hasuh. Terus rivalitas mergo. Nah cara Mbah Mun nak cerita ngoten, dhisik kowe zaman bodho iku angger kiai mbok cucup. Bareng padha kiai niku koyok saingan. Niku pun sunatullah ndak bisa dihindari, niku pun sunatullah. Terus kembali lagi ya, logika usul fikih niku dipakai oleh Wali Songo. Ngeten ada cerita ini rungok nonton. Itu sudah saya cek di beberapa riwayat, termasuk di Musnad Imam Ahmad. Ada orang ini bukti teorinya Wali Songo itu benar. Wonten tiyangu gadah kesalahan. Niku dokumen kesalahan niku madul basor sepanjang mata melihat. Wes ngoten jumlahnya 99 bok. Kayak apa banyaknya? Per bok madul basor sepanjang mata nopo melihat. Ketika dia ditanya Allah itu kalau tanya demokratis. Adzolamat kakatabati. Jangan-jangan malaikat saya sentimen. Kalau kamu jelek ditulis, kalau baik enggak Gusti. Afalaka udhurun. Jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan. Enggak Gusti, ya memang salah. Tapi kata Allah, sudah kamu tenang saja. Kamu punya ini. Itu hanya satu bok. Ya kira-kira kayak tempat jam tangan itu. Enggak, kamu punya ini, cukup ini. Terus malaikat tanya, ya Allah, apa artinya, apa ngefek itu kalau ditimbang tuh, kejelekan sebanyak itu dengan satu box jam. Orang ini juga bilang, Gusti sudah ada usah ditimbang, nggak ngefek itu pasti kalah. Tapi setelah ditimbang menang yang satu box kecil tadi, karena di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi malaikat diancam sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Apapun banyaknya box itu dosa itu tidak saya. Kalau ini la ilaha illallah itu nama saya. Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Ya tidak berani Gusti, ya harus dimenangkan. Nah itu semalannya kok pengajian ini ya ono istilatur rijal wan nisa, tapi baru kayak ngaji di sepuro. Ya aja muni halal tapi ya aja muni terus gak ono faedahe. Di sepuro insyaallah. Karena kalau nuruti harus steril halal itu kayaknya tidak bisa. Terus di situ ditutup fala yaskulu ma asmillahi ta'ala syai'un. Dibanding asmane Allah Ta'ala sesuatu itu tidak ada nilainya, pasti menang Allah Ta'ala. Sehingga banyak ulama ngendikan kowe nak berdosa bersalah moco iki. Dan kalau anda dosa misalnya catatannya satu box terus di bawah ada astagfirullah, malaikat ditanya sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya disebut di situ? Nah saya ini ribuan orang yang ngundang, saya berani mengabaikan. Bareng ono wong ngaku mbah ya mbah tenan wae. Ya terus ngoten, kowe wani gak mempertimbangkan Gustofa sing mantune Mbah Maimun. Ya. Semoga cara pandang malaikat nanti seperti itu. Tapi nanti kalau malaikat cara pandang, mbah kok tukang meksa putu. Nah, itu mbah model opo. Nah saya ini sudah ngalah satu kali,
Berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malaikat, yaitu mbah ora oleh meksa napa putu. Ning dinggon mbah yang baik putune dolanan di barno. Ini ora. Putu lagi asik-asik dolan. Rene. Kon nyapu. Nah, itu udah jenis mbah yang baik. Lantas kula suwun lah ngaji usul fikih yang serius karena itu menjadikan kita bermartabat. Kula niku sering lepas jenazah tangga-tangga kula nggih panggihane ndelok TV, nak bengi nggih ngelamun, ngayal sugih, kadang yo ngapalo tikus sing liwat dhuwure saking ora ana penggawean. Tapi kula nang lepas jenazah ini orang baik. Sampai bojone protes, "Apik apa lho Gus, angger bengi iku mau ngelamun ngitung tikus liwat, ngitung apa?" Terus kula matur, ngitunge aja ngono, ngitunge tarokal ma'asiya. Wong ning omah itu artinya tidak dugem, tidak nglakoni maksiat. Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mengkaji betul usul fikih. Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, wa tarokal witro, wa taroka qiyamal lail. Tapi bahasakan taroka zina, wa tarokal ghibah, wa taroka kada wa kada minal ma'asi. Keren buatan? Keren. Kalau kamu udah ahli usul fikih maka kiai kok amen turu, kiai kok guyon suwengi. Lu kiai guyon sungi itu melawan kiai itu ustaz juga manusia karena bengi itu ya kepengen nonton tapi kan buatan pantas akhirnya korbannya santri ini dijak guyon gak jelas lah apel neng rodo ya ora pantas ngelawan nafsu itu berat caranya ya dilalek-lalek no guyon itu lah muka-muka malaikat kabeh ahli usul fikih nganggep ngono iku perlawanan terhadap keinginan apa maksiat. Makanya itu disebut di kitab usul fikih tangubul usul itu izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma fa yalzamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul ghibah. Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan, saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asi. Jadi sawangane sampean nang omah kukar-kukur, mlebu metu, kukar-kukur meneh, mlebu metu, bariku turu angop, ngorok. Nah, semoga malaikat ini al-usuli sehingga ngitung itu hadza tarokal ma'asiya kullaha. Hebat. Ini orang yang tinggal napa? Maksiat. Tapi nak malaikat itu jenis rada ekstrim. Alumni kempek suwengi ra tahajud ora witir ku alumni opo? Mulane kalau niku ngaji usul fikih terus supaya diperdengarkan ke malaikat. Supaya teorinya pakai usul biasa, pakai logika usul fikih. Politik juga gitu. Nak kiai politik rawan kena syubhat. Tapi nak wong soleh ra oleh politik, kowe ridho dipimpin wong fasik-fasik kabeh. Ya mboten ngerti, mboten bener dis pokoke ngoten. Yes, itu memang logika usul napa? Fikih. Logika usul napa? Fikih. Ketika Nabi Adam badhe didamel niku materinya saking bumi. Pertama sing diutus Jibril ambekan qabdatan minal ardi, segenggam bumi. Saya mau bikin Adam, materinya dari bumi. Setelah datang ke bumi mau ngambil ista'adzat billah. Maksudnya ista'adzat billah, a'udzu billahi minka, saya berlindung Allah dari kamu. Antasinani. Kalau ngarepe Gustofa dari ahli nahwu dados kula niki tak goleki tenan pancen syanahu mun mutaaddi bi nafsi. Mungkin nek dibuli ku antusinani kok panjang nanti cerita. Saya ndak ingin bagian dari saya diambil, kok aku bolong. Iku cara bumi itu sudah masalah. Terus akhirnya Jibril kembali, ya Allah, dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi. Allah membenarkan Jibril, Mikail juga sama. Tapi ketika Israel, ini Israel itu masalah memang. Ketika disuruh ngambil bumi, buminya ista'adzat billah, tetap diambil. A'udzu billahi minka antasinani. Saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya, menciderai saya dengan mengambil bagian dari saya. Kata Israel, wa a'udzu billah alla unaffidhu amroh. Saya juga a'udzu billah diperintah Allah kok tidak kasil. Kudu kasil. Lah saya tidak tahu yang benar istilahnya Jibril apa istilahnya Israel. Terus memang sudut pandang. Makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai-kiai kuno dulu itu menentang. Alasannya nggih,
nak bojone jelas khawatir kiai ini kecoba niku jelas. Tapi banyak kiai itu khawatir tenan kecoba fitnatin nisa. Tapi ketika logikanya dibalik, apa kamu ridho para perempuan-perempuan muslimat itu tidak dapat pendidikan apa? Agama, hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli mengajar. Tapi kita saged diwalik. Ustaz-ustaz sing mane pas-pasan niku kowe ridho nak kecoba. Sampean milih mana? Ridho kecoba apa ridho bodoh? Nah, logika-logika usul fikih ini yang kemudian dipakai Wali Songo. Dipakai Wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya. Tapi tidak sebanding dengan asmane Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Nggih niki dirungokno mawon. Sampeyan ra paham mboten napa-napa. Sampeyan nak ra paham wis anggap ae tawadhu. Pantese wong awam yo ora paham. Nak paham dadi kiai. Terus biasa mawon sampeyan nak ra paham aja tersiksa. Umpamane jenengan mboten kiai kok kon paham. Nah sampean pinter kados kula mestine ora ngrungokno, semangate hasud. Terus rivalitas mergo. Nah cara Mbah Mun nak cerita ngoten, dhisik ke zaman bodoh iku angger kiai mbok cucuk. Bareng padha kiai niku koyo saingan. Niku pun sunnatullah ndak bisa dihindari, niku pun sunnatullah. Terus kembali lagi ya. Logika-logika usul fikih niku dipakai oleh Wali Songo. Wonten Mas Arif Kapolres dan ingkang kula hormati, niki paling kula ngisi nampung 20 menit niku pun top niku pun. Terus katanya niku ahlul ilmi dihormati, tapi nyatane dipeksa. Terus memang banyak paradok ya, paradok dalam ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu yang menjadikan orang itu bisa berpikir. Gitu. Kalau tak cerita tentang pertama tentang Ki Akil sing al-ma'ruf bi ahli nahwi. Nahwu riyen di era dulu itu dadekno tiyang dadi wali. Sampai disebut hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Terus orang-orang baik niku ketika usul teng pangeran nyebut Allah la ilaha illallah mboten saged. Sagete namung nyebut dhamir sa'an niku hu. Akhirnya kathah toreko sing ha hu niku gara-gara ahli nahwu niku. Nah, disebut fa'uribat makna dhamiris sya'ni. Jadi ngelafatkan la ilaha illallah ndak bisa tapi hu bisa. Mergi ke Jawa niku tukang ngakali, terus hukum niku diakali. Sakjane teke hadis niku mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi ada kekhawatiran pas la ilaha mati. Lah la ilaha mati ra radi kaya ateis. Ora ana pangeran maujud mati. Sampeyan kan gak iso janjian mbek Israil. Kan mboten saged weanan, mboten saged kong kali kong. Nah, daripada la ilaha niku resiko karena takut mati pas la ilaha dereng illallah. Terus Ki Jawa mulai nalkin ngangge Allah. Tapi Allah sarasan itu tidak mewakili la ilaha illallah. Akhirnya diambil dhamir sa'an fa'lam annahu la ilaha illallah. Niku asal usulnya. Cuma kebetulan thariqah kita tidak jalur itu, tidak jalur yang lewat dhamir napa? Sa'an. Tapi sementing tadi dawuhe Kiai Mustafa, sementing kita tahu secara ilmu. Terus nomor kali cerita uzlah wow. Kalau memang benar-benar uzlah. Terus kalau nu diundang acara-acara publik kemarin Habib Jindan gitu, hanya di halaqah ilmiah. Kemarin terakhir beliau ngerayu ini jari marrotan wahidah. Ini saya pegang. Dan itu dicatat di Loh Mahfud. Dan ciri utama kiai itu tidak membatalkan perjanjian. Jenengan jauh marrotan wahidah pas nih. Ben gelem. Terus ngaten kula cerita sithik tentang ilmu yang sering kula utarakan. Di antara kitab yang dipakai guru-guru kita sing dilanggengi Mbah Mun Maus niku kitab Ihya. Kula dari sekian cerita Ihya yang paling kula kenang niku bahwa ternyata Allah itu andaikan boleh dibahasakan niku cara berpikir tuh dalam bahasa tafsir disebut tanazul. Tanazul niku wong ben kaya orang kebanyakan.
Saya ulang lagi supaya orang tuh kayak orang nopo kebanyakan. Ada dua ahli neraka yang dipanggil, yang satu ditakoi, "Cung ning neraka piye rasane?" "Syarru makan." "Mboten enak, Gusti." Terus pangeran diken balik, "Ya wis kono cung mlayu balik nang neraka." Niku tiange lari kencang, sekencang-kencangnya. Semangatnya seneng ambek kon balik ning neraka. Ditakoki mbek pangeran, "Lho cung kon mara neraka kok seneng?" "Kula nu pun kapok Gusti, kula nu nyesal ketika di dunia nak jenengan utus niku lelat-lelet. Niki kula tobat dengan bukti dikan jenengan teng neraka kula mlayu." Dulu pangeran akhirnya haru, wong kok semangate mlebu neraka kaya ngono. Mergo diperintah pangeran. Ya dados niki ijazah jenengan akan mlebu neraka jenengan sing semangat nggih. Karena zaman ning donya sering diperintah Allah mboten napa? Semangat. Lah niku kemungkinane dibarno, kemungkinane dipanggil. Lah tiyang niku terus dipanggil oleh Allah. Ya wis kaya wong apik, tak kongkon nurut tenan, semangat tenan, terus diken mlebu swarga. Nah niki ijazah pertama nggih. Dinaken mlebu neraka sing napa? Semangat. Sing kedua niku dipanggil niku plengakan lelat-lelet. Kados kula diutus Gus Mus niki nelpon kula mboten purun, akhirnya ning Bika jare matur Gus Subak. Turuti ya, aku diamuk Bika jare Bapak. Dados niki melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang ke mriki. Aduh, repot wong sawang kempek niku. Repot nyen repot. Mugi-mugi di sepuro ngoten. Yang kedua niku diken mlebu neraka malih lelat-lelet ndelok pangeran mboten semangat. Ditakoki mbek pangeran, "Kenapa kamu tidak semangat?" "Saya itu tidak pernah ngira jenengan yang baik sudah masukkan saya ke surga, kemudian jenengan nyuruh lagi saya ke neraka. Saya tidak pernah mengira engkau itu seperti itu." Terus Allah nggih, "Ana indadzoni abdibi." Ya ora apa-apa, swarga wae swarga. Ini dua ijazah untuk sampean supaya bisa masuk napa? Swarga. Terus kita tidak pernah tahu napa Gustofa ngundang kula nyenengno wong akeh ganjaran, napa meksa wong alim dosa, mboten ngerti kula carane. Karena dalam ilmu usul fikih, kembali ke usul fikih, kula nu gak ada khazanah kathah tentang debate pangeran kalian nabi ini. Kathah, mboten satu dua contoh di beberapa kitab tafsir. Suatu saat kula sering cerita niki, suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu kedatangan Israel. "Kamu mau apa? Mau matikan jenengan?" Kata Nabi Ibrahim, "Harra'aital khalil yumitu khalilah." Mosok aku kekasih pangeran dipateni, mosok orang yang dicintai membunuh yang dicintai. Orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai. Tidak ada itu. Akhirnya Israel matur teng pangeran. Cara politiknya ngeten, wau sing cara lagi seneng ngendikan politik. Wani kiai lengser dari beliau. Ono. Nak kula niku ahli tauhid wis pancen kodok kodare ngoten mawon, mboten berpikir ruwet-ruwet. Terus Israel kan mboten biasa logika, kan malaikat itu SOP kan, mboten biasa logika. Akhirnya matur tu pangeran, kata Ibrahim, "Masa kekasih bunuh yang dikasih, masa yang mencintai bunuh yang dicintai." Tapi Ibrahim baru sadar ngadepi pangeran gitu, lebih pinter. Ketika Allah fakullahu, katakan ke Ibrahim, "Harlo aital khalil yakrohu ayal ko khalilah." Mosok jari seneng aku kok ketemu aku rawani, jari seneng kok rawani ketemu. Lah niki sampean aku pengen mati, monggo ngangge ilmu sing niki. Wong jari seneng pangeran kok rawani ketemu pangeran. Seneng ketemu. Ibrahim seneng terus akhir. Yo mati saiki ra apa-apa mati saiki.